Selamat datang di pembahasan keseimbangan kekuasaan dalam corporate governance. Bayangkan sebuah kapal besar sedang berlayar. Kapten mengarahkan kemudi, kru menjaga mesin tetap berjalan, dan pemilik kapal menentukan kemana tujuannya. Tapi, siapa yang sebenarnya memegang kendali? Kapten, kru, atau pemiliknya? Begitu juga di perusahaan. Dewan direksi, komisaris, dan pemegang saham semuanya memiliki peran, tapi keseimbangan kekuasaanlah yang menjaga agar perusahaan tetap berjalan dengan baik. Inilah yang disebut corporate governance. Corporate governance adalah sistem yang mengatur hubungan dan pembagian kewenangan antar pihak dalam perusahaan untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan keberlangsungan bisnis yang etis. Corporate governance yang baik sangat bergantung pada keseimbangan kekuasaan. Jika tidak seimbang, bisa terjadi penyalahgunaan wewenang atau keputusan yang tidak efisien, yang akhirnya merugikan perusahaan. Oleh karena itu, setiap pihak harus memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam tata kelola yang baik. Di video ini, kita akan membahas bagaimana keseimbangan kekuasaan dijaga antara tiga entitas utama, yaitu Dewan Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham. Lantas apa saja peran mereka dalam menjaga tata kelola perusahaan? Yuk kita bahas. Entitas yang pertama adalah Dewan Direksi. Dewan Direksi adalah sekelompok orang terpilih yang bertugas mengelola operasional perusahaan. Di dalamnya termasuk direktur utama, direktur keuangan, direktur operasional, direktur pemasaran, dan direktur SDM. Mereka bertanggung jawab atas seluruh kegiatan bisnis dan wajib memberikan laporan serta menjawab pertanyaan dari Dewan Komisaris. Untuk menjalankan tugas secara efektif, susunan anggota direksi harus dibuat sedemikian rupa, memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan independen. Direksi harus dijalankan oleh orang-orang yang profesional, memiliki integritas, pengalaman, dan kemampuan yang memadai untuk menjalankan tanggung jawabnya. Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan agar bisa menghasilkan keuntungan dan menjaga keberlangsungan usaha. Direksi harus menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerjanya dalam rapat umum pemegang saham sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Menurut Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, direksi memiliki 5 tugas utama dalam mengelola perusahaan, yaitu: pertama, tugas kepengurusan. Direksi menyusun visi, misi, nilai-nilai perusahaan, serta rencana jangka panjang dan pendek untuk kemudian dibahas dan disetujui oleh Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar perusahaan. Direksi bertugas mengelola dan mengendalikan sumber daya perusahaan secara efisien dan efektif. Direksi harus memperhatikan kepentingan yang wajar dari para pemangku kepentingan. Direksi memberikan wewenang kepada komite atau karyawan untuk menjalankan tugas tertentu, namun tanggung jawab utamanya tetap berada di tangan direksi. Direksi menyusun tata tertib dan pedoman kerja atau charter sebagai acuan dalam melaksanakan tugas agar terarah, efektif, dan bisa menjadi dasar dalam menilai kinerja. Kedua, tugas manajemen risiko. Direksi memiliki tanggung jawab penting untuk merancang dan menjalankan sistem yang mampu mengelola berbagai risiko di seluruh kegiatan perusahaan. Setiap kali perusahaan ingin mengambil keputusan besar, misalnya meluncurkan produk atau layanan baru, direksi harus benar-benar mempertimbangkan dampak risikonya agar ada keseimbangan antara potensi keuntungan dan risiko yang mungkin terjadi. Ketiga, tugas pengendalian perusahaan. Direksi wajib memastikan sistem pengendalian internal berjalan efektif untuk melindungi aset perusahaan, menjaga kinerja, dan memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Perusahaan yang tercatat di bursa, milik negara atau daerah, mengelola dana publik, menyediakan layanan publik, atau berdampak besar pada lingkungan wajib memiliki unit pengawasan internal.
Unit pengawasan internal mendukung direksi dalam memastikan tercapainya tujuan dan kelangsungan usaha melalui evaluasi program, pengendalian risiko, kepatuhan terhadap aturan dan good corporate governance, serta dukungan audit eksternal. Unit pengawasan internal ini bertanggung jawab kepada direktur utama atau direktur yang mengkoordinasi fungsi pengawasan tersebut. Keempat, tugas komunikasi. Direksi bertanggung jawab memastikan komunikasi antara perusahaan dan para pemangku kepentingan berjalan lancar. Untuk itu, direksi perlu memberdayakan sekretaris perusahaan yang bertugas. 1. Menjaga hubungan baik antara perusahaan dan pemangku kepentingan serta investor. 2. Menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan secara wajar. 3. Memegang tanggung jawab kepatuhan hukum apabila belum ada unit khusus yang menangani hal tersebut. Kelima, tugas tanggung jawab sosial. Direksi bertanggung jawab memastikan perusahaan menjalankan tanggung jawab sosialnya dengan baik agar bisnis bisa terus berjalan. Oleh karena itu, direksi harus memiliki rencana yang jelas dan terarah. Entitas yang kedua adalah Dewan Komisaris. Dewan Komisaris berperan sebagai pengawas dan penasihat bagi direksi. Dewan Komisaris memiliki wewenang menunjuk dan mengganti anggota direksi kapanpun sesuai kebutuhan perusahaan, serta memantau kinerja manajemen dan berhak meminta informasi dari direksi untuk menjalankan tugasnya. Namun, Dewan Komisaris tidak boleh terlibat langsung dalam operasional atau mewakili perusahaan dalam hubungan eksternal. Tugas utama Dewan Komisaris mencakup beberapa hal penting dalam pengawasan dan pengendalian perusahaan. Antara lain, 1. Dewan Komisaris bertugas menilai dan memberi arahan atas strategi perusahaan, termasuk menyetujui anggaran tahunan, rencana kerja, kebijakan pengelolaan risiko, serta arah bisnis perusahaan. Dewan Komisaris juga memantau pelaksanaan tujuan perusahaan, serta memastikan penggunaan dana dan aset sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 2. Dewan Komisaris memiliki peran dalam meninjau sistem kompensasi dan memastikan rekrutmen pimpinan dilakukan secara terbuka dan adil. 3. Dewan Komisaris mengawasi adanya konflik kepentingan yang mungkin terjadi, menangani penyalahgunaan aset dan manipulasi transaksi yang dapat merugikan perusahaan, serta merusak kepercayaan publik. Keempat, Dewan Komisaris memastikan bahwa prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dijalankan dengan baik, serta melakukan penyesuaian jika diperlukan. Kelima, Dewan Komisaris mengawasi cara perusahaan menyampaikan informasi dan menjaga komunikasi internal yang baik. Entitas yang terakhir adalah pemegang saham. Sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham berwenang mengambil keputusan strategis, termasuk mengangkat atau memberhentikan direksi dan komisaris. Hak ini dijalankan melalui rapat umum pemegang saham yang menjadi forum resmi untuk menetapkan keputusan penting perusahaan. Hubungan ketiga entitas ini seringkali kompleks. Jika salah satu memiliki kekuasaan terlalu besar, keseimbangan dapat terganggu. Kasus ini berkaitan dengan konflik kepentingan antara direksi dan pemegang saham di PT Santos Jaya Abadi terkait kepemilikan merek Good Day. Awalnya, merek Good Day didaftarkan oleh Sudomo Margonoto yang saat itu menjabat sebagai direktur perusahaan atas namanya sendiri pada tahun 1990. Pendaftaran ini kemudian diperpanjang pada tahun 2010, tetapi atas nama pribadi, bukan perusahaan. Hal ini memicu keberatan dari beberapa pemegang saham seperti Singgi Gunawan, Ihsan Budi Mulia, dan Samiaji Guntur yang berpendapat bahwa merek tersebut seharusnya menjadi aset perusahaan karena dikembangkan dengan sumber daya perusahaan. Pemegang saham mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Surabaya, namun gugatan mereka ditolak. Kasus ini kemudian berlanjut hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung, tetapi tetap ditolak. Upaya hukum terakhir berupa peninjauan kembali juga tidak membuahkan hasil, karena Mahkamah Agung berpendapat bahwa direksi memiliki itikat baik dalam pendaftaran merek dan tidak ditemukan bukti bahwa tindakan tersebut merugikan perusahaan.
Kasus ini mencerminkan bagaimana keseimbangan kekuasaan dalam corporate governance sangat menentukan dinamika hubungan antara dewan direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham. Ada beberapa hal yang kita bisa petik dari kasus ini, yaitu 1. Kekuasaan direksi yang dominan. Jika direksi memiliki kendali yang terlalu besar dalam pengelolaan perusahaan, termasuk dalam keputusan strategis seperti pendaftaran aset intelektual, hal ini bisa berisiko. Tanpa pengawasan dari Dewan Komisaris atau kontrol dari RUPS, direksi bisa saja mengambil keputusan yang merugikan pemegang saham lain. 2. Lemahnya perlindungan bagi pemegang saham. Pemegang saham, terutama yang minoritas, seringkali berada dalam posisi yang kurang menguntungkan ketika menghadapi keputusan direksi yang kontroversial. Dalam kasus ini, meskipun mereka merasa dirugikan, upaya hukum yang mereka lakukan tidak cukup untuk mengubah keputusan yang sudah dibuat. 3. Kurangnya peran komisaris sebagai pengawas. Seharusnya, komisaris memiliki peran dalam mengawasi kebijakan direksi agar tidak terjadi konflik kepentingan. Namun, dalam kasus ini tidak ada indikasi bahwa komisaris berperan aktif dalam mencegah atau menengahi sengketa ini sejak awal. 4. Pentingnya transparansi dan regulasi yang lebih ketat dalam corporate governance. Jika sejak awal ada aturan yang jelas bahwa pendaftaran merek harus didaftarkan atas nama perusahaan, bukan individu, maka konflik seperti ini bisa dihindari. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu memiliki regulasi internal yang jelas untuk mengatur kepemilikan aset penting. Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa tanpa keseimbangan kekuasaan yang baik, corporate governance bisa berjalan tidak efektif. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki mekanisme yang jelas agar setiap keputusan yang diambil benar-benar mewakili kepentingan perusahaan secara keseluruhan, bukan hanya kepentingan pribadi. Menjaga keseimbangan kekuasaan dalam corporate governance adalah kunci untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam mengelola perusahaan. Dewan direksi harus menjalankan operasional dengan baik, dewan komisaris harus mengawasi secara independen, dan pemegang saham harus mengambil keputusan dengan bijak. Menerapkan tata kelola yang baik tidak hanya mendorong pertumbuhan perusahaan, tetapi juga membangun kepercayaan dari investor dan publik. Dengan keseimbangan kekuasaan yang tepat, perusahaan dapat berjalan secara sehat dan berkelanjutan. Sekian, terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.